Oh, don't you dare look back. Just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said, shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said, ooh, shut up and dance with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas resume dari novel Jati Sabah. 1. Identitas buku, yaitu di mana judulnya yaitu Jati Sabah. Penulisnya adalah Ramayana Akmal, PT penerbitnya PT Rasindo, tahun penerbitnya adalah yaitu Maret 2017. Banyak halamannya kurang lebih 254. Novel ini menggunakan bahasa Indonesia. Latar tempatnya yaitu Desa Fikti Jati Sabah yang ada di Jawa Tengah. Latar waktu dimulai awal tahun 2000-an, di mana refleksi masa lalu penulis. 2. Next, selanjutnya kita akan masuk ke tokoh utama dalam novel Jati Sabah dan tokoh pentingnya. Yang pertama, tokoh utamanya adalah Maina atau Mai. Nah, Maina ini merupakan tokoh utama dalam cerita ini. Ia ini seorang perempuan yang kembali ke kampung halamannya yaitu Jati Sabah. Nah, Maini ini bekerja sebagai calon atau perekrutan TNI Tenaga Kerja Indonesia di bawah kendali Mayor Tua. Nah, Mai ini digambarkan sebagai sosok yang kompleks yang terjebak di antara masa lalu, cinta, dan pekerjaan yang memaksa mengorbankan orang-orang terdekat. Nah, selanjutnya yang kedua adalah Gao. Nah, Gao ini merupakan cinta pertamanya Mei yang masih tinggal di Jati Sabah. Nah, kehadiran Gao inilah memicu konflik batin dalam dirinya Mei di antara kesenangan masa lalu atau realitas pekerjaan. Nah, yang ketiga adalah Mayor Tua. Nah, Mayor Tua ini merupakan bos Mei dalam sindikat perdagangan manusia. Mayor Tua ini memegang kendali atas Mae dan memaksanya merekrut warga-warga desa Jati Sabah untuk menjadi TKI ilegal. Dan yang keempat adalah Jompro, Mardi, dan Joko. Ketiga ini merupakan calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa atau pilkada di Jati Sabah. Ketiganya ini terlibat dalam persaingan politik yang kotor menggunakan kekuatan dan bahkan kekuatan gaib untuk memenangkan pemilihan. Nah, selanjutnya adalah peristiwa yang penting secara kronologi yang ada di novel Jati Sabah, di mana awalnya yaitu Mei ini berangkat ke luar negeri dengan harapan memperbaiki nasibnya sebagai TKW. Namun di sana ia justru menjadi korban perdagangan manusia dan eksploitasi seksual. Dan setelah berhasil melarikan diri dari majikan yang pertama yaitu Tuan Kim, Mei justru jatuh ke tangan Mayor Tua, yaitu seorang pelaku utama dalam sindikat perdagangan manusia. Dan Mei selanjutnya mendapat tugas baru yaitu pulang ke desanya Jati Sabah dan rekrut warga terutama perempuan untuk menjadi TKW ilegal. Nah, kalau ada yang gagal, keselamatan Mei pun akan ikut terancam. Nah, Mei lalu kembali ke kampung halaman dengan misi tersembunyi. Ia pura-pura sukses dari luar negeri untuk menarik minat warga lain agar ikut dengannya. Nah, di desa Jati Sabah ini sedang sibuk dengan pemilihan kepala desa atau pilkades. Ada 3 calon yang bersaing secara keras yaitu Jompro, Mardi, dan Joko. Nah, suasana di desa ini penuh dengan konflik uang, kampanye hitam, dan konflik antara warga. Nah, di desa inilah Mai bertemu kembali dengan Gao, yaitu cinta di masa lalunya. Gao kini menjadi bagian dari tim sukses
pilkada. Nah, hubungan di masa lalu dan kondisi Mai sekarang inilah membuat Mei sangat bimbang. Dan untuk melancarkan misinya, Mai pun mendukung calon kepala desa yaitu Jompro yang bisa membantunya mengurus dokumen palsu yaitu KTP untuk calon-calon TKW ilegal. Dengan berbagai bujukan rayu atau janji manis, Mai pun berhasil memujuk beberapa perempuan muda di desa untuk ikut menjadi TKI. Selama di desa, Mai pun ikut tinggal di rumah Sitas, yaitu seorang mantan TKW yang sebenarnya diawasi oleh polisi. Nah, tanpa sepengetahuan Mai, gerak-geriknya dilapor ke pihak berwajib. Saat hendak membawa para calon TKW keluar dari desa, Mai pun ditangkap oleh polisi di terminal. Akhir ini menjadi titik keruntuhan dari seluruh usaha dan niatnya. Nah, cerita pun berakhir dengan nasib yang belum sepenuhnya jelas, antara penebusan kesalahan atau terus terjebak dalam sistem yang kotor. Next, selanjutnya baik, ini terakhir yaitu pendapat saya tentang novel Jati Saba. Yaitu novel Jati Saba ini adalah novel yang kuat dalam menggambarkan realitas sosial masyarakat dan perdesaan yang ada di Indonesia, khususnya terkait dengan isu perdagangan manusia dan politik lokal. Nah, melalui tokoh dari Mai ini, pembaca diajak memahami konfliktasi moral dan dilema yang dihadapi individu dalam sistem yang korup dan penindas. Nah, latar budaya Jawa yang kental, penggunaan bahasa lokal dan penggambaran tradisi desa menambah kekayaan narilitis novel ini. Nah, meskipun ada beberapa bagian yang terasa gantung, kekuatan cinta dan relevasi sosial menjadi Jati Saba sebagai karya yang layak dibaca dan direnungkan. Nah, itulah tadi resumen dari saya tentang isi dari novel dan berbagai macam. Kalau lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.